Senang dapat bertemu kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV. Acara ini adalah acara yang membicarakan pokok-pokok penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, juga membicarakan pokok-pokok iman Kristen. Tentu saja semua ini dilakukan dalam rangka menolong kita untuk punya pemahaman-pemahaman tertentu dalam merespon situasi yang sedang berlangsung. Bersama saya, Pendeta Restoros, sebagai pemandu percakapan, dan kali ini kita akan berbincang tentang agama dan kekerasan. Dan untuk itu telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Pendeta Albertus Pati. Selamat datang, Pak Berti. Terima kasih. Terima kasih. Sudah nggak bosan-bosan nih datang ke studio nih. Kalau ada hal-hal yang hangat di masyarakat, saya ingatnya Pak Berti aja soalnya. Oke, terima kasih. Nah, sahabat DKB GKI TV, kita ingat bahwa di akhir tahun yang lalu beberapa peristiwa yang kita sebut sebagai kekerasan yang berkonotasi atau dilekatkan pada agama terjadi. Kita ingat peristiwa di Perancis dan di negeri kita sendiri di bulan November kalau tidak salah, terjadi kekerasan atau pembunuhan kepada sejumlah orang di Sigi. Betul. Ya, di Sigi, Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Nah, dan kita tahu bahwa pihak kepolisian menyampaikan bahwa yang melakukan tindak kekerasan pembunuhan ini adalah kelompok teroris yang menamakan diri Mujahidin Indonesia Timur. Ya, mereka menyerang perkampungan dan membunuh 4 orang pada waktu itu dan membakar, ya Pak Berti, membakar beberapa 7 bangunan termasuk tempat ibadah di sana. Nah, kita semua sebagai warga negara Indonesia, orang beragama, tentu saja prihatin dengan keadaan ini, berduka atas tragedi yang berdarah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sigi maupun yang terjadi di Perancis. Ya, nah, setelah peristiwa itu ada banyak respons yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang meresponsnya dengan tenang, dengan cukup matang. Ada juga yang merespons secara emosional. Nah, lepas dari berbagai macam respons itu, peristiwa ini sendiri kita perlu lihat dengan lebih dalam sebenarnya, memahami dengan baik supaya dengan demikian kita belajar supaya peristiwa kekerasan seperti ini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita, baik di Indonesia maupun sebenarnya di dunia ini. Nah, untuk itu kita akan meminta Pak Berti untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Nah, Pak Berti, mengingat bahwa saya katakan tadi pelaku kekerasan di Sigi ini adalah teroris, disebut oleh polisi begitu. Betul. Ya, yang disebut sebagai kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Nah, apakah, karena kan kata mujahidin berkaitan dengan misalnya agama tertentu. Nah, apakah itu berarti peristiwa itu berkaitan dengan konflik agama kah? Ini pertanyaan yang menarik sekali, Pak Arli. Jadi memang kalau melihat respons dari orang-orang, ya banyak, termasuk orang Kristen, itu banyak yang secara emosional berpikir bahwa ini adalah konflik antar agama, ya. Apalagi pada bulan November atau Oktober lalu, tahun lalu, ya, seperti Pak Arli tahu, kebetulan ada 5 gereja itu ditutup. Sehingga ketika ada rumah ibadah gereja itu di sana yang dibakar, dikaitkan, orang langsung mengaitkan itu seolah ini jadi konflik antar umat beragama. Tetapi peristiwa di Sigi ini sesungguhnya bukan konflik antar umat beragama. Ini memang dilakukan oleh teroris Mujahidin Indonesia Timur. Lalu kemudian kenapa saya katakan ini bukan konflik antar agama? Karena ketika peristiwa ini terjadi, banyak sekali umat lain, termasuk umat Islam, yang menyesalkan kenapa kasus ini bisa terjadi di sana, ya. Menyesalkan atas pembunuhan yang terjadi di kalangan umat Kristen, kebetulan orang dari Bala Keselamatan gerejanya. Dan sebetulnya sebelum kasus pembunuhan ini
itu ada orang Islam juga yang dibunuh juga oleh teroris yang Di sama. sana, di Iya. tempat yang sama ya, di Sigi. Apa namanya, Poso, Iya, daerah iya. Sigi situ. Oke. Itu ada orang Islam juga yang dibunuh juga di situ. Dan kemudian setelah orang Islam itu dibunuh, lalu haji malah ya, itu juga ada orang Hindu juga yang dibunuh juga oleh Kelompok yang teroris sama? kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang menjadi korban dari kelompok MIT ini, Mujahidin Indonesia Timur, bukan saja umat Kristen, Oke. tetapi juga umat lain termasuk Islam, termasuk Hindu. Jadi ini memang dilakukan pure oleh kelompok teroris yang ingin mengacaukan suasana dan ingin mencoba mengadu domba di antara kita. Jadi oleh karena itu ini pertanyaan tadi sangat bagus supaya juga mengingatkan kepada kita semua ya, umat beragama di Indonesia juga termasuk umat Kristen, supaya jangan merespons satu persoalan dengan terlalu emosional. Lihat dulu konteksnya, lihat dulu persoalannya, karena ternyata di dalam kasus Sigi ini sama sekali bukan konflik antar umat beragama, tetapi sungguh-sungguh pure apa yang dilakukan oleh teroris yang ingin mengacaukan Indonesia dan memecah belah kita. Jadi firm ini ya, bahwa ini bukan serangan kelompok agama tertentu kepada orang Kristen. Bukan. Ya, ini adalah memang serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Ya. kepada siapapun yang mereka anggap tidak mendukung Ya. Perjuangan mereka. Betul, Ya. betul. Entah apapun agamanya. Ya. Jadi ini berarti Ya. antara sebenarnya seorang yang hendak menghancurkan negeri kita. Betul. Dari kelompok. Jadi kita Betul. mesti merespons sebagai bangsa, begitu ya Pak? Iya, iya. Jadi artinya ketika kasus di Sigi itu muncul, ada beberapa teman Islam yang menyampaikan kepada saya turut berduka untuk kasus yang menimpa umat Kristen di Sigi. Saya katakan ini bukan pada satu sisi saya katakan terima kasih untuk empati yang diberikan. Tetapi sisi lain saya katakan bahwa ini bukan umat Kristen yang jadi korban, tetapi yang jadi korban adalah bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus bersama-sama sebagai bangsa kita berduka bersama sebetulnya ya. Karena kalau yang ini kedukaan hanya kepada umat Kristen, kita seperti melihat ini ada kelompok Kristen yang mati atau kelompok Islam yang mati, tapi ini bagian dari bangsa yang dikerjakan oleh teroris yang ingin mengobok-obok bangsa kita ini. Ini respons tadi sangat penting menurut saya, menarik ya. Ya. Tak terpikir juga oleh saya sebenarnya jawaban seperti, karena sama beberapa teman-teman juga menyatakan ungkapan kepercayaan yang sama. Ada yang bikin acara malah, bikin acara streaming di media sosial sebagai ungkapan keprihatinan terhadap umat Kristen. Umat Kristen. Kita berterima kasih atas itu, tapi kita harus mengatakan dengan jelas, Betul. ini bukan soal agama Kristen. kelompok agama, betul. Ini soal kita sebagai warga bangsa, dan salah satu bagian dari warga bangsa ini sekarang Ya. mengalami itu. Terima kasih Pak, berarti ini sangat Sama-sama. sangat menginspirasi. Nah, betul ini bukan perang atau perselisihan antar agama, tetapi yang melakukannya kan, let's say, diinspirasi oleh ajaran agama yang mereka yakini atau tafsirkan. Ya, ya. Berarti ada basisnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang agama-agama ini memang punya potensi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan seperti ini, sehingga ada orang yang mengatasnamakan itu bukan agamanya, bukan agama yang sebenarnya, tapi mengatasnamakan agama. Kalau nggak ada dasarnya, bagaimana mereka bisa mengatasnamakan? Apakah memang begitu Pak Berti? Jadi memang agama ini kalau bisa kita katakan sebetulnya seperti orang gambarkan seperti Dewa Janus. Dewa Janus. Iya, bukan jadi Arlianus ya. Bukan. Kalau Dewa Arlianus itu baik-baik aja. Kalau Dewa Janus itu mendua. Jadi ada lihat ke belakang dan lihat ke depan. Jadi artinya ada dua sisi kehidupan. Ada baiknya, ada jeleknya. Kira-kira Dewa Janus itu. Jadi agama artinya itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik,
yang mendatangkan perdamaian, keadilan, Merawat kehidupan. cinta, merawat kehidupan, tetapi dia juga bisa digunakan untuk membunuh kehidupan, bisa digunakan untuk kebencian, untuk permusuhan, untuk penindasan dan ketidakadilan. Jadi bisa digunakan oleh apa saja. Digunakan Betul. Oleh siapa saja dan untuk apa saja. untuk kepentingan apa saja? Satu contoh misalnya, ketika pendudukan atau ada politik segregasi apartheid yang dilakukan di Afrika Selatan, itu penindas orang kulit putih itu menindas dengan menggunakan justifikasi ayat-ayat Alkitab, agama. Sementara mereka yang berusaha berjuang melakukan untuk supaya ada pembebasan dari penindasan, itu juga diinspirasikan oleh agama, kan gitu ya? Pakai teks kitab suci Pakai juga. teks kitab suci juga. Kapitalisme itu juga bergerak atas dasar teks-teks kitab suci. Sementara lawannya misalnya yang merasa bahwa kita jadi korban kapitalis seperti teologi pembebasan di Amerika Latin, di Brazil, itu juga bergerak pakai teks-teks kitab suci juga. Jadi teks melawan teks. Ya, jadi artinya agama itu bisa digunakan untuk apapun. Jadi kelompok perempuan misalnya, upaya untuk mensubordinasikan perempuan di bawah kaum laki-laki itu Pakai juga teks. pakai teks, kan gitu ya. Sementara perjuangan kaum perempuan untuk adanya kesetaraan juga pakai teks kitab suci, ya, agama juga. Jadi artinya agama bisa dipakai oleh siapapun, untuk apapun, kan gitu ya. Digunakan karena sekali lagi agama itu seperti dewa Janus yang bisa dipakai untuk kebaikan tapi juga bisa dipakai untuk keburukan. Jadi gitu ya. Tetapi begini, ada satu penelitian yang pernah sudah ditulis di sebuah buku yang namanya Encyclopedia of War, ya. Oh, tentang perang. Ya, jadi di dalam ensiklopedia itu dikatakan ada mereka lakukan penelitian terhadap kira-kira 1.650 konflik di seluruh dunia yang sepanjang sejarah begitu ya, konflik-konflik besar. Lalu dicek di situ apakah konflik-konflik ini ada hubungan dengan agama apa tidak. Oke. Ternyata hasil penelitian mereka mengatakan hanya 6,98%, Hampir 7% saja. hampir 7% dari konflik-konflik yang pure agama. Oke. Ya, yang lain-lain itu konflik yang memang dibalut oleh agama, tetapi ada persoalan etnik, misalnya di Bosnia. Oke. Itu konflik kelihatannya agama, tapi sebetulnya persoalan etnik, ada persoalan kekuasaan, politik, ada persoalan ekonomi dengan segala macam yang semuanya dibalut seolah-olah konflik agama, tapi sebetulnya di balik Bukan. itu hal-hal yang sekuler saja. Jadi memang cuma 6, nggak sampai 7%. Kurang itu dari konflik 7% yang pure. pure. Sungguh-sungguh agama. Tetapi Itu yang 7 itu termasuk perang salib. perang salib juga sebetulnya perang salib maksudnya. Perang salib itu juga kan perang politik ya. Perang bukan politik. agama sebenarnya. Bukan, dari Paus Urbanus Membonceng II. agama. Yep. Ya. Itulah pertama kali ketika Paus Urbanus II itu menggunakan kitab suci lalu menggunakan bahasa-bahasa agama untuk mengatakan bahwa ini perang salib untuk membebaskan holy sites ya dari cengkraman kelompok Islam pada masa itu. Tapi sebetulnya itu kan secara diam-diam sebetulnya keinginan dari Paus yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Jadi sebetulnya itu juga bukan perang agama. Sangat menarik. Yang pasti bahwa semua agama itu punya potensi dimanfaatkan. Betul. Untuk melakukan kekerasan. Betul. Ya, tetapi faktanya adalah yang betul-betul perang agama itu kurang dari 7%. Sangat menarik, tapi kita akan jeda sejenak untuk memberikan kesempatan bagi informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gemakasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arni. Saudara, sebagai pemandu percakapan, kita sedang berbincang tentang agama dan kekerasan bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati, pendeta di GKI Melayus Bandung dan seorang penceramah tentang masalah-masalah kehidupan bermasyarakat politik yang memberikan ceramah di banyak tempat. Walaupun sekarang tempatnya mungkin di rumah saja sebenarnya, tetapi terpancar di berbagai tempat. Pak Beri tadi kan terakhir di akhir segmen 1 tadi kita Pak Berti menjelaskan bahwa yang pure motif agama itu hanya 7%. Ya. Nah, sedikit juga udah menyinggung dengan motif-motif yang bisakah lebih dielaborasi, Pak? Motif-motif tindak kekerasan itu yang seolah-olah beragama itu sebenarnya apa saja dan bagaimana itu dibungkus sehingga kok orang lalu tertipu gitu seolah-olah ini agama? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan-kekerasan yang kemudian dijustifikasi oleh agama itu, ya. Ada pertama misalnya karena orang merasa bahwa terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan. Wah, kami ditindas, kami diperlakukan tidak adil. Kami miskin, daerah kami diduduki, ada pendudukan misalnya seperti yang terjadi di daerah Palestina, sehingga orang merasa bahwa perlu untuk meresponnya dengan kekerasan itu sekali. Tetapi ini sekali lagi tidak selalu orang yang mengalami penindasan, ketidakadilan atau kekerasan atau pendudukan itu kemudian meresponsnya dengan kekerasan. Tidak selalu, ya. Kalau kita bisa ambil contoh misalnya, ya orang Kristen juga berapa kali sih gerejanya ditutup segala macam, kan juga tidak meresponsnya dengan kekerasan atau terorisme juga, kan gitu ya. Juga umat Israel, orang Israel itu dulu pernah sampai 6 juta orang dibunuh pada masa Hitler, dikejar-kejar di Eropa Timur, masuk ke Eropa Barat, dibunuh di sana, masuk ke Amerika sempat juga dikucilkan, tapi kan kita nggak pernah mendengar adanya terorisme Israel gitu ya. Jadi memang itu tidak selalu setiap yang namanya penindasan, ketidakadilan itu atau pendudukan itu melahirkan yang namanya kekerasan atau terorisme. Jadi memang menurut saya apa yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan kekerasan itu adalah respon kelompok yang lemah sebetulnya. Kelompok yang lemah. Ya, jadi itu upaya dari kelompok lemah yang sudah putus asa, yang nggak tahu mau bikin apa lagi, akhirnya ekspresinya dalam kekerasan. Tetapi mereka yang cukup kuat secara mental, spiritual dengan segala macam masih tetap bisa mengontrol diri, ya. Jadi itu pertama oleh karena adanya pengalaman kekerasan, ya, sakit itu ya. Yang kedua adalah kekerasan itu terjadi oleh karena ada banyak orang juga secara diam-diam, baik Kristen maupun Islam, yang merasa bahwa ini kelanjutan dari perang salib.
Oh, Jadi trauma historis. betul. Jadi soal perang salib itu belum selesai. Setiap kali ada penindasan yang dilakukan oleh Kristen atau dilakukan oleh Islam itu soal mengingatkan kembali akan warisan sejarah masa lalu yang ternyata sampai sekarang oleh orang-orang tertentu diwariskan terus kepada generasi-generasi sesudahnya ya. Sehingga orang yang mungkin tidak pernah mengalami apapun kemudian merasa bahwa ini memang kelanjutan dari perang salib ya. Jadi Kristen tetap jadi ancaman Islam, Islam tetap jadi ancaman Kristen, itu terus yang terjadi ya. Itu hal yang kedua yang menimbulkan kekerasan. Hal ketiga adalah itu juga bisa terjadi oleh karena adanya perang kosmis namanya. Apa itu? Perang kosmis itu perang orang berpikir ini saya di sini hidup di tengah-tengah setan-setan. Ya, jadi ini perang antara terang versus gelap, kebenaran versus kejahatan, ya, kesesatan dan sebagainya, orang baik versus yang jahat. Itu perang seperti itu, sehingga memang orang menciptakan begitu banyak setan-setan. Ya, setan-setan pada masa sekarang. Bisa saja sekarang kalau kita dengarkan itu setan Amerika, setan Cina, setan komunis, ya, setan kapitalis. Orang ciptakan begitu banyak setan-setan, lalu kemudian seolah kita semua dikelilingi oleh setan-setan yang mau nggak mau kita harus berperang. Jadi hidup ini adalah peperangan terus-menerus. Itu perang kosmik namanya ya. Lalu kemudian ada juga yang karena visinya, yang visi tentang masa depan yang berbeda. Ya, ada orang berpikir dalam konteks kita visi ke depan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 misalnya ya. Tapi ada yang berpikir nggak bisa, itu demokrasi itu adalah dari setan sekuler. Amerika. Itu termasuk setan Amerika kan gitu. Itu sesuatu yang sekuler, yang bukan buatan Tuhan dan sebagainya. Kita harus menciptakan negara agama. Jadi adanya perbedaan visi itu yang membuat orang yang berbeda visi itu dianggap sebagai penghalang yang luar biasa, yang membuat ini perlu diperangi ini ya. Dan terakhir ini yang paling bahaya yang seringkali dipakai juga Pak Arli ya adalah bahwa perang kekerasan itu terjadi karena adanya konflik kepentingan. Baik kepentingan politik maupun ekonomi ya. Jadi seringkali para pejabat-pejabat atau pimpinan di daerah-daerah yang tidak punya prestasi cukup baik memanfaatkan, menggunakan isu agama untuk supaya mendapatkan atau memperoleh suara dari konstituen. Kepentingan politik jangka pendek berarti. Betul. Jadi ada kepentingan politik di situ. Sebenarnya. Tapi bukan cuma itu, tapi itu juga dilakukan oleh bukan cuma orang per orang atau partai politik, tapi juga digunakan juga oleh satu bangsa. Amerika Serikat misalnya ketika dia mau menghadapi Uni Soviet yang mengintervensi Afghanistan. Kan dia menggunakan kelompok mujahidin maupun kelompok Taliban dan dia bekerja sama dengan Arab Saudi. Dia nggak perang langsung dengan Uni Soviet, tapi dia gunakan itu untuk menghadapi Uni Soviet. Lalu kemudian Uni Soviet kalah, bisa diusir keluar dari Afghanistan. Itu sebetulnya perang antara Amerika Serikat dengan kelompok dengan Uni Soviet. Tetapi dia menggunakan mujahidin dan Taliban itu yang menciptakan peperangan terus-menerus. Dan itu juga terjadi ketika Amerika Serikat ingin menghancurkan Gamal Abdul Nasser di Mesir. Karena Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir itu bilang nanti seluruh kekayaan dari Mesir itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amerika dan Inggris pada masa itu berpikir, wah kalau semuanya untuk kemakmuran rakyat kita nggak dapat minyak. Oleh karena itu Gamal Abdul Nasser ini harus disingkirkan. Dan disingkirkannya dengan kelompok-kelompok ekstremis dari Arab Saudi. Ya kan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang itu digunakan juga oleh negara untuk menghancurkan negara lain, termasuk ketika Amerika Serikat ingin menguasai Pakistan, karena Amerika Serikat takut Afghanistan itu akan jatuh ke tangan Uni Soviet. Oleh karena itu Pakistan harus jadi basis militernya dia. Jadi gimana menguasai Pakistan? Dia naikkan Ziaul Haq, Presiden Ziaul Haq, dan Ziaul Haq ini menerapkan syariat Islam di negara Pakistan. Dan Pakistan dulu itu selalu menjadi tempat di mana Korea Selatan studi banding.
Ya, karena Pakistan Korea tuh Selatan. maju, Korea Selatan mundur sekali, jelek sekali, buruk karena dia lama di bawah pimpinan Presiden Park Chung-hee, ya, kekuasaan otoriter seperti Soeharto dulu. Tetapi kemudian ketika diterapkan negara agama di Pakistan oleh Zia-ul Haq, Pakistan itu menjadi negara yang paling buruk secara ekonomi dan paling tidak aman di dunia. Korea Selatan sebaliknya menjadi salah satu negara yang paling kuat secara ekonomi. Sekarang ini ya, sekarang ini. Jadi oleh karena itu maksudnya adalah seringkali agama juga digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, bukan cuma oleh orang per orang, tetapi juga bisa digunakan juga oleh negara. Pertanyaan saya, kenapa ya umat beragama itu gampang dimanipulasi seperti itu? Apa bodoh atau para pemimpin agama seperti Pak Berti ini yang kurang cerdas mendidik agamanya? Seperti saya juga lah. Ya. Memang. Jadi memang ada kelemahan dari kami ini. Saya kan gitu termasuk di dalam konteks memberikan daya pencerahan kritis ya kepada umat. Betul. Tetapi yang kedua, ketika kita bicara tentang agama, dia berhubungan dengan emosi. Oke. Ya. Ketika dia berhubungan dengan emosi itu, orang tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Itu karena apa? Kalaupun dia berpikir, pikirannya itu digunakan untuk menjustifikasi emosinya itu. Oke. Satu contoh misalnya, kalau saya dulu punya pacar ya kan gitu ya, atau punya istri kan gitu ya. Saya bilang istri saya cantik, istri saya baik. Orang ini ketika ada orang tersinggung mengatakan istrimu jelek, istrimu kacau balau, ternyata dia buruk dengan segala macam. Karena saya punya emosi pada istri saya mengatakan istri saya cantik, istri saya baik dengan segala macam. Apapun yang orang ngomongin itu saya bilang saya nggak percaya, dia baik, dia cantik. Contohnya saya kasih alasan yang rasional, gitu ya. Rasionalisasi. Betul. Jadi otak itu atau rasionalitas itu menjadi budak dari emosionalitas, kira-kira gitu ya. Kalau orang udah jatuh cinta dengan seorang gadis misalnya, orang mau bilang dia jelek, dia buruk, pokoknya aku udah cinta, dia baik kok, dia gini. Jadi otak itu digunakan untuk menjustifikasi, merasionalkan apa yang emosi sudah pilih. Termasuk ketika terjadi pemilu atau pilkada, ya kan gitu ya. Kita udah milih si A, kan gitu. Waktu itu kan terbagi dua ya, antara orang bilang kelompok cebong dan kampret. Mau diapain kok, bahwa yang kamu pilih ini begini. Tetap Pokoknya aja aku udah pilih. Lalu kemudian ada justifikasi yang rasional. Lebih hebat lagi ketika justifikasinya pakai ayat kitab suci. Tambah ampuh. Gitu ya. Yang menangnya itu kan ketika orang waktu itu memang bilang saya sih suka dengan, misalnya ini kasus pilkada dulu ya, DKI. Saya suka dengan Ahok, dia pembangunannya oke dengan segala macam. Seorang ibu ini ditanya, kalau begitu apakah ibu akan pilih Ahok? Ya enggak. Kenapa? Takut masuk neraka. Jadi ada justifikasi kitab suci juga yang digunakan. Tapi sebenarnya kan bisa juga kan diubah, itu kan bagaimana daya kritis mengendalikan emosi. Tapi itu bukan pokok percakapan kita kan. Ya. Nah, ini kan konflik agama dimanfaatkan begitu rupa ya untuk kepentingan tertentu, dan kita umat beragama diperdaya. Nah, dan bisa mengacaukan kehidupan berbangsa nih, seperti yang terjadi di negeri ini, bisa mengancam keutuhan NKRI kita. Nah, bagaimana seharusnya Pak Berti? Bagaimana seharusnya sikap bangsa kita merespons atau bukan mengantisipasi konflik-konflik dan kekerasan yang suka dibungkus nih? Baik yang suka dibungkus dengan agama maupun yang tidak dibungkus dengan agama. Ya, menurut saya adalah di dalam konteks yang dunia pada masa kini, ketika ada terjadi satu persoalan konflik kekerasan, yang perlu kita ketahui adalah betul-betul pahami dulu persoalannya. Oke. Ya, kadang-kadang kita sudah termakan oleh hoax, ya, kita termakan oleh hate speech, lalu kemudian kita jadi ikut emosi, lalu kemudian kita kalau sudah emosi kita nggak bisa berpikir jernih. Oleh karena itu tahu dulu persoalannya, ya, jelas dulu
pahami dulu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyikapinya dengan lebih rasional dan lebih tenang, supaya sikap apapun bukan menambah persoalan tetapi justru menyelesaikannya, kan gitu ya. Oleh karena itu ini yang penting, perlu ada dialog kan gitu ya. Perlu ada saling memberikan informasi di antara umat beragama di Indonesia Umat ini. ya, bukan lagi pimpinan. Betul. Di antara kalangan umat dulu ya. Perlu ada dialog-dialog, perjumpaan-perjumpaan, karena banyak sekali umat yang nggak suka, tetapi ketika karena apa? Karena mereka belum pernah mengalami perjumpaan langsung. Ketika diajak perjumpaan langsung, tiba-tiba teman saya orang yang beda agama, kok ternyata dia baik. Kenapa selama ini saya cuma mendengarkan hal-hal yang buruk dari dia dengan segala macam. Dan pimpinan, yang penting gini, pimpinan agama kalau ketika lagi konflik di Perancis itu, pimpinan agama dikumpulkan oleh Presiden Jokowi untuk menyuarakan bersama-sama mengecam Presiden Prancis. Sebaiknya waktu itu kasus yang saya inginkan sebetulnya, waktu kasus Sigi, Presiden Jokowi kumpulkan semua pimpinan umat beragama pada saat itu, lalu mengatakan, kami pimpinan umat beragama menentang semua jenis kekerasan atas nama agama. Kami ingin membangun Indonesia yang lebih beradab, yang betul-betul membangun Indonesia, karena kita semua di tengah-tengah keanekaragaman, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Dahsyat itu. Momennya mestinya Pas. itu momen pas untuk dilakukan ya. Betul. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan mengenai ini, tapi kita akan jeda sebentar untuk informasi berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Ernest Larosa, pemandu perbincangan, dan kita sedang berbincang tentang agama dan kekerasan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Bagi sahabat di KBGK TV yang ingin memberikan komentar atau yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dituliskan di chat room yang sudah tersedia. Nanti Pak Albertus Pati tentu akan merespons dengan senang hati. Baik, kita lanjut Pak. Silakan. Tadi di ujung segmen 2 kan Pak Berti mengatakan bahwa mengharapkan Pak Jokowi mengumpulkan para pemimpin-pemimpin umat sebagaimana yang lakukan ketika merespons peristiwa di Prancis. Hal yang sama masih dilakukan untuk peristiwa Sigi, untuk semakin memperkokoh kohesivitas kita sebagai bangsa, bahwa kita ini satu tubuh dan kita mesti menghadapi ini bersama-sama. Tapi kan faktanya itu kan waktu itu nggak dilakukan, Pak. Lalu bagaimana nih kelanjutannya mestinya? Bagaimana pemerintah atau kita sebagai bangsa menghadapi kekerasan yang mungkin saja muncul ini? Bagaimana supaya itu jangan terjadi? Ya, jadi waktu itu saya sesalkan juga sih, karena ternyata penasehat-penasehatnya Presiden Jokowi tidak ingatkan beliau. Saya usulkan Pak Berti jadi penasehat lah. Padahal mestinya itu jadi momentum yang sangat bagus baik sekali, sangat bagus. Tapi oke lah, toh beberapa hari kemudian Presiden Jokowi langsung kemudian menyatakan membuat statement tentang itu, lalu kemudian dia menyatakan dengan tegas bahwa terorisme tidak punya tempat di Indonesia. Dan menurut saya ini sesuatu yang penting. Jadi bukan cuma terorisme, bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, itu seharusnya tidak punya tempat juga di Indonesia. Jadi oleh karena itu mesti ada ketegasan atau penegakan hukum yang dilakukan terhadap upaya para demagog ini yang hendak memecah belah kita semua. Karena sekali lagi, kekuatan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia ini bisa memasuki 75 tahun itu justru karena kita semua sadar kita ini Pancasilais, kita itu demokrasi, dan kita itu paling tidak sebagian besar dari bangsa ini percaya bahwa kita ini sungguh-sungguh ditakdirkan oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang beraneka ragam ini. Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita bisa sampai 75 tahun. Kalau tidak ada kesadaran tentang ini, Indonesia udah hancur dari dulu. Ya, Indonesia itu terlalu besar sebetulnya, ya terlalu beragam. Ya, menjadi satu ya. Betul. Uni Soviet saja hancur sendiri, nggak diapa-apain ya. Yugoslavia ketika Joseph Broz Tito kemudian mangkat, lalu kemudian hancur sendiri ya. Indonesia masih bertahan, ya. Dan kita harapkan terus bertahan. Ya, kemudian Sudan terpecah belah oleh karena konflik antar agama di sana juga. Jadi Sudan Utara dan Sudan Selatan. Yang syukurnya sekarang Sudan Utara yang tadinya menerapkan negara agama secara rigid, sekarang sudah menjadi negara sekuler setelah Presiden Omarnya itu disingkirkan ya. Kemudian di Suriah dan Irak kita tahu karena konflik antar agama itu juga membuat mereka terpecah belah habis-habisan. Libanon juga sempat hancur-hancuran dan sebagainya. Kita nggak perlu mengalami dulu baru kita belajar dari sejarah kita. Kita sekarang ini dalam tanda kutip boleh bersyukur orang sudah punya sejarah seperti itu. Kita cukup belajar dari sejarah orang lain. Mengalaminya. Nggak perlu kita ngalamin yang mereka alami itu loh. Jadi kita jangan sampai kita terjebak menjadi Suriah atau kita menjadi Libanon atau kita menjadi Sudan atau menjadi Irak. Cukuplah kita belajar, kita bersama-sama untuk tinggal menjalin kebersamaan di tengah-tengah keanekaragaman dengan saling menghargai, dengan saling mengisi, melengkapi. Kalaupun kita nggak bisa mencintai, paling tidak sudahlah kita toleran saja terhadap perbedaan, kan gitu ya. Kita kan cinta nggak bisa dipaksa ya. Tapi kalau kita nggak bisa mencintai, yang penting tidak mengganggu lah, tidak membenci.
ya tidak, kalau benci juga boleh, yang penting tidak mengganggu, tidak menggunakan kekerasan. Soalnya benci juga hak orang juga kan gitu. Tapi tidak melakukan itu dalam bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisikal. Itu yang membuat kita bisa menjaga kesatuan bangsa ini, karena kalau seandainya terjadi konflik, yang rugi kita semua, hancur semua, berantakan. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja? Bagaimana gereja mestinya merespons ya praktik kekerasan yang sering terjadi dengan mengatasnamakan agama? Bagaimana semestinya dan bagaimana faktanya nih gereja nih? Oke, jadi ada beberapa posisi ya, Parli. Pertama, saya ingin katakan gereja jangan jadi pelaku kekerasannya. Itu yang pertama. Ya, harus jangan sampai jadi pelaku kekerasannya. Bisa saja gereja jadi penindasnya, kan gitu ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan lah. Kalau dia menjadi korbannya. Kalau ini saya ngomong tentang dia jadi punya power. pelakunya. Soalnya dia punya power. Lalu kemudian ini kesempatan Balas saya dendam. ingin menindas, melakukan ketidakadilan dan sebagainya. Gereja jangan lakukan itulah, karena Tuhan Yesus juga tidak ajarkan itu ya, bukan mendominasi apalagi dengan kekerasan semacam itu, bukan itu tidak sesuai dengan nilai Kristen. Yang kedua adalah gereja kalau dia ditindas dan kalau dia diperlakukan tidak adil, juga jangan meresponsnya dengan anarkisme. Ya, kita ini kan negara hukum, cukup melaporkannya ke pemerintah, karena yang berhak untuk melakukan kekerasan itu adalah aparat keamanan pemerintah ya. Kita tidak punya hak apa-apa. Oleh karena itu, jangan membalasnya dengan anarkisme yang sama. Kita jadi sama saja. Oleh karena itu, kita mesti tetap tenang dalam konteks yang seperti itu. Kita harus jauh lebih menguasai diri seperti Yesus lah. Ya, Yesus itu begitu dia disalibkan, dia dihina, pakaiannya diambil, dia disiksa habis-habisan, toh dia masih berdoa untuk ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya apa? You boleh memusuhi saya, Anda boleh menghina saya, Anda boleh menginjak-injak kepala saya, katanya Martin Luther King. Tapi Anda harus tahu satu hal, saya tetap mencintai Anda. Kan gitu ya. Itu sebetulnya inspirasinya dari Yesus juga kan gitu ya. Yang pokoknya you boleh lakukan apapun terhadap saya, tetapi kebencianmu, permusuhanmu itu ya, dendam kesumatmu itu tidak akan mempengaruhi hati saya yang penuh damai ini. Hati saya yang penuh cinta. Saya akan mengalahkan permusuhan, kebencian, kemarahanmu itu dengan cinta. Dan saya tetap akan mendoakanmu, kan gitu. Jadi mentalitas dan spiritualitas seperti ini yang harus dimiliki. Tetapi yang ketiga yang saya ingin katakan, ketika ada orang-orang lain, kelompok-kelompok lain yang ditindas, diperlakukan tidak adil, dianiaya, dipersekusi, gereja jangan diam juga. Gereja harus tolong juga kan gitu, menyuarakan suara kenabian, menyampaikan itu kepada pemerintah dengan segala macamnya, supaya gereja juga jangan yang penting bukan saya yang ditindas dan bukan saya penindasnya. bukan saya penindas, bukan saya ditindas, itu urusan lain, aku nggak mau ikut campur. Itu sikap apatisme ini buruk sekali ya. Dante bilang neraka yang paling panas itu justru ada untuk orang-orang yang apatis, yang nggak mau peduli. Dan orang-orang apatis itu paling banyak di dunia. Gitu mungkin ya? Dia tidak penindas, mungkin juga dia tidak ditindas, tapi dia apatis. Ya? Do nothing, kan gitu ya. Nah ini menurut Dante ini justru mayoritas orang di dunia ini adalah para apatis, dan mereka itu yang tidak ikut menindas, tapi karena mendiamkan secara pasif mereka ikut menindas sebetulnya. Dan mereka itulah yang neraka yang paling panas itu, kata Dante. Kira-kira begitu. Oke, kalau kita ingat ya Pak Berti, sejak peristiwa Sigi dan ada ikutannya di kota Jakarta, ya, aparat keamanan kita, polisi dan bahkan TNI mulai bertindak tegas. Ya, mereka melakukan upaya-upaya penanganan yang menurut saya pada akhir tahun yang lalu itu menggembirakan lah, dibandingkan dan sebelum yang dibiarkan saja begitu orang bikin macam-macam keributan, dibiarkan saja. Ini mereka tegas mengejar. Nah, bagaimanakah sikap gereja, para pemimpin gereja ya terhadap aparat keamanan yang bekerja dengan benar? Kalau nggak benar kan kita teriak pasti. Ya. Kita bilang, ini begitu, ini apa kerjaanmu, kamu dibayar pakai gajimu dari uang rakyat. Oke. Tapi ketika mereka melakukan yang benar, apa yang semestinya dilakukan oleh
kita sebagai gereja dan para pemimpin gereja, termasuk pemerintah kita. Kalau pemerintah kita melakukan korupsi, kita teriak. Tegas. Tapi kalau dia melakukan hal yang baik, kebanyakan orang bilang tuh, ya memang udah semestinya begitu. Menurut Pak Berti? Jadi ini saya mendua, ya. Jangan ambigu, ambiguitas, ya. Itu penting, Pak Arli, punya sikap ambigu ini. Pada satu sisi kita harus mengatakan kita gembira bahwa aparat keamanan bisa bersikap tegas pada akhirnya terhadap mereka yang seringkali melakukan anarkisme, siapapun, ya. Kita harus mendukung itu supaya memang tidak ada lagi yang anarkisme di tengah-tengah bangsa ini, ya. Semuanya belajar untuk hidup beradab lah, kan gitu. Tetapi sisi lain kita juga harus bersikap kritis juga. Jangan sampai ketegasan itu juga kebablasan jadinya. Oke. Sehingga malah yang anarkisme itu justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. Okay. Ya, kita juga tidak mau itu juga terjadi, ya. Clear. Karena kita nggak mau masyarakat itu anarkis menindas yang lain, tetapi keanarkisme masyarakat itu justru menjadi peluang bagi aparat untuk melakukan penindasan. Semuanya takut, kita nggak berani bergerak apapun, itu juga bahaya, kan gitu. Kita nggak mau terjatuh pada anarkisme, tapi kita juga ya? nggak mau terjatuh pada militerisme. Kira-kira gitu. Jadi dua hal ini harus kita jaga keseimbangannya, ya. Sisi lain kita harus jaga supaya masyarakat itu bisa tetap tenang, jangan anarkis, karena justru dengan anarkis Anda sendiri yang mengundang militerisme dengan segala macam, ya kan gitu, di dalam kehidupan bangsa ini. Anda protes-protes, tetapi Anda sendiri yang lakukan itu, kan gitu, ya. Oleh karena itu sebetulnya tugas kita adalah pada satu sisi kita bersyukur dengan adanya ketegasan, sisi lain kita juga harus ngawasi, jangan sampai terjatuh, ya, pada ekstrim yang lain. Tapi perlu diberikan nggak misalnya let's say dukungan moral kepada aparat yang bersikap tegas secara terukur itu. Ya, kalau seandainya dia jangan apatis juga kalau orang salah kita teriak, orang benar kita diam. Betul. Itulah sebabnya dengan bahasa yang kata terukur itu, sepanjang dia bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bisa pahami dan kita bisa terima dan kita harus hormati dan kita dukung. Tetapi kita juga harus ingatkan supaya jangan sampai bablas sehingga malah melanggar hukum dan hak asasi manusia juga. Kita pernah mengalami itu pada masa Orde Baru dulu, negara-negara seperti Turki yang negara demokrasi sekarang juga mengalami hal seperti itu di bawah pimpinan Erdogan, mungkin Mesir juga sekarang belum lama ini pada bulan November atau Desember, Mesir itu melakukan hukuman mati terhadap lawan-lawan politik. Kan gitu, ya. Dan kita juga nggak mau terjadi seperti Mesir, karena Mesir itu begitu dia berhasil menjatuhkan presidennya ketika itu, lalu kemudian Mursi, ya, lalu kemudian dia terjatuh pada militeristik juga. Jadi kan kita nggak mau juga begitu. Iya, seperti pada Orde Baru, ya. Ya, jadi kita harus menjaga supaya negara ini tetap demokratis, semuanya berdasarkan hukum, tidak anarkis, tapi juga tidak militeristik, kira-kira gitu. Suara kenabian ketika terjadi pelanggaran, mendukung yang benar dan terukur dan bersikap kritis. Betul. Ketika supaya jangan sampai ketegasan itu berubah jadi kekerasan negara terhadap rakyatnya. Betul. Ini percakapan saya menarik, Pak Berti, tapi sekali lagi durasi kita terbatas. Kita mesti menghentikan percakapan kita untuk kali ini. Tapi sebelum acara saya tutup, apakah ada semacam pesan pastoral atau pesan-pesan sebagai kesimpulan kepada sahabat DKBG TV berkaitan dengan topik kita pada episode kali ini? Silakan, Pak Berti. Oke, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini hidup di tengah-tengah banyak sekali kekerasan, penindasan, permusuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, yang ingin saya katakan adalah kita sendiri harus memiliki satu
pengontrolan diri yang kuat supaya kita tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan, tetapi kita harus mencoba untuk menebarkan benih-benih cinta kasih di tengah-tengah situasi yang penuh kekerasan ini, sehingga kita bisa menjalin tali persaudaraan dengan siapapun, apapun agamanya dan etniknya serta status sosialnya. Baik, terima kasih Pak Berti atas Sama-sama. pencerahan yang diberikan pada kita sekalian. Dan sahabat, terima kasih kebersamaan kita dalam acara YKB GKI TV, dalam acara Bincang GKI di kanal YouTube YKB GKI TV kali ini. Dan kami berharap percakapan ini menolong kita untuk melihat peristiwa-peristiwa kekerasan yang suka diberi atau dilabeli sebagai konflik antar agama. Kita betul-betul supaya kita yang terjebak dan jangan dimanfaatkan entah oleh siapapun demi kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan apapun. Sebagai orang beragama, kita mesti menjaga betul bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Allah, satu bangsa, menjaga kebersamaan terus berlangsung. Terima kasih, dan bila ada saran, silakan kirimkan kepada kami di nomor 0812-8188-9191. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.